Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita selalu mengawali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga walaupun Bapak Ibu mungkin banyak kesibukan setelah subuh ini, tapi semua dikesampingkan duduk di majelis ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan diringankan lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Melanjutkan kajian kita dalam kitab Bilik-Bilik Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karya Dr. Nizar Abbasah. Setelah Rasulullah berhenti mengembala kambing, paman Rasulullah Abu Thalib ini punya kios-kios kecil di Mekah itu. Disitulah Rasulullah berpindah dari jadi pengembala kambing, jadilah pedagang. Nah, itulah Rasulullah menjadi pedagang gitu. Nah, waktu Rasulullah berdagang inilah Rasulullah mengasah semua kemampuan dan akhlak baiknya. Yang jelas Rasulullah itu kalau berdagang itu yang membuat orang suka berurusan sama Rasulullah itu dia menguasai produknya, itu yang pertama, Pak. Jadi tidak au-au menjelaskan barang tuh. Nah, kebanyakan kita ini jualan tapi kita tidak menguasai produk kita sendiri, Pak. Kalau kita tidak bisa menguasai produk kita sendiri, Bu, akhirnya orang bingung untuk mencari informasi tentang barang yang kita jual. Bapak masuk ke apotek, Pak, terus bertanya Bapak satu obat. Ini sebetulnya obat apa nih, Dek? Sebentar Pak, saya tanya dulu. Itu pasti muak Bapak lama-lama, Pak. Apa yang ditanya dia tidak bisa jawab. Tapi kalau misalnya kita masuk apotek, Bu, kemudian kita tanya ini resep obat. Nah, ini kalau ini nih Pak, Bapak harus makannya setengah jam setelah makan. Kalau ini besertaan dengan makanan. Nah, kalau seperti itu pasti enak, Pak. Ada apotek saya tengok, Bu. Apoteknya kecil ya, tapi ramai orang, Pak. Saya cari tahu apa yang menyebabkan apotek kecil di ramai, mengalahkan apotek-apotek besar. Rupanya bisa diajak apa, Pak? Bisa ditanya dan dia tahu gitu, Bu. Apa obat ini kegunaannya untuk apa? Bahkan ada orang nak jadi ke rumah sakit jadinya. Anak saya itu menderita seperti ini. Ini nanti masukkan ini ke sini, misal gitu ya Pak ya. Akhirnya tidak jadi orang ke rumah sakit, karena dia mengerti dengan produk yang dia jual. Jadi salah satu yang membuat perdagangan Rasulullah itu berhasil, beliau sangat menguasai produknya, Pak. Yang kedua, Rasulullah itu murah senyum dan ramah, Pak. Jadi kalau yang muka-muka cerungut jangan jualan lagi. Kalau muka-muka agak sangir sedikit, Pak, tidak usah jualan, takut orang masuk tuh, Pak. Rasulullah sampai ini dijadikan sunnah dalam Islam. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi rupanya sedekah itu tidak uang saja, Bu. Kita berwajah manis saja itu sudah digolongkan sedekah. Dan ingat Pak, yang namanya sedekah memurahkan rezeki. Makanya rezeki orang-orang murah senyum itu lebih daripada orang-orang cerungut. Nah itu, Bu. Kalau orang mukanya tegang, rezekinya tegang juga jadinya, Pak.
Tapi kalau orang murah senyum itu dibilang orang, muka kita ini bisa cari rezeki, Pak. Murah senyum, senang orang berurusan sama kita ini. Kemudian Bu, yang ketiga itu Rasulullah jujur dalam jualan. Nah inilah yang menjadi puncaknya nih Pak. Sampai dibilang orang kalau di Indonesia ini, orang Indonesia bukan kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur Pak. Ada sahabat bertanya Pak, ya Rasulullah, mungkinkah seorang muslim itu pelit? Kata Rasulullah, mungkin saja kalau dia dalam kesusahan masih dianggap muslim. Mungkinkah seorang muslim itu mencuri? Kata Rasulullah, mungkin saja kalau dia terdesak kebutuhan masih dianggap muslim. Tapi ketika ditanya mungkinkah seorang muslim berbohong? Kata Rasulullah, tidak. Sementara yang ketiga ini yang paling sering kita lakukan. Yang kita anggap sepele, yang sepele rupanya itu yang paling fatal. Kita marah nengok orang mencuri, kita kesal nengok orang yang pelit, tapi rupanya kita malah sering berbohong. Nah ini yang membuat perdagangan umat Islam ini sekarang ini agak susah Pak dipercaya orang. Kalau untuk ekonomi sekarang boleh dibilang Cina lebih memegang. Karena mereka menjual barang murah, bagus. Sudah itu pedagang kita ngeluh-ngeluh, banyak barang impor masuk kemari, ya itulah introspeksi diri lah kita seharusnya Pak. Kenapa orang tidak mau beli ke kita? Orang kita ini Bu, saya perhatikan, kenapa pasar yang tawar-menawar, yang ada tawar-menawar itu sering terbakar daripada mall. Kalau mall jarang terbakar Pak, paling jarang gitu. Tapi kalau pasar yang ada tawar-menawar itu sering kebakaran. Misalnya nih Bu, mukena ini, telekung ini modalnya 70.000, pantasnya dijual 120, paling tinggi 150 karena udah masuk biaya operasional, lampu, gaji karyawan. Jadi bisa tuh dijual 120 sampai 150. Nah, jadi itu ya Pak ya, anggaplah seperti itu nih. Kemudian kalau di pas datang pembeli, berapa telekung nih Kak? Kasih aja 3,5 Kak. Nah, itu udah mulai itu Pak. Dia menawarkan tidak sesuai dengan kualitas barang. Tidak bisa 300 nih Kak. 300 modal belum dapat lagi Kak. Nah, itulah kebohongan pedagang kita Pak. Naik bahan sekarang Kak, kalau yang 300 ini modelnya, akan itu cara actingnya Bu, dialihkan ke yang lain, karena dia udah terkunci dengan barang ini. Enggak lah, saya mau yang ini, kalau mau 300 saya ambil. Dia minta maaf ya Kak, enggak bisa Kak, kalau bisa apa pula salahnya. 300 tuh Kak, modal aja baru tuh. Enggak lah, kalau mau 300 saya ambil. Minta maaf lah ya Kak, enggak bisa. Sudah jalan, Kak. Nah, kan itu actingnya tuh Pak. Tambahlah 25 Kak, 25.000 itulah ujung saya lagi. Enggak, saya mau 300. Udah adalah, daripada belum ada jual beli lagi. Macam enggak belaba Pak. Sedih betul melepas barang tuh. Akhirnya ibu bahagialah, terbelilah barang nih 300. Ibu udah hebat nawar. Menurut ibu, pas sore pergi pengajian jumpa kawan beli telekung yang sama. Sama telekung kita berapa beli Kak? 120. Setan dia tuh ditipu. Itu tuh kena kutuk-kutuk itulah Pak pedagang Indonesia nih Pak. Nggak peduli Bu, mau tahu agama, nggak tahu agama sama aja Pak. Itu maka dikipas Allah jadinya habis semuanya. Susah cari orang jujur. Nah, sementara pedagang kita ini banyak bohongnya. Makanya kita kalau beli emas jualnya di tempat yang sama balik. Karena kalau di tempat orang pas dibakar hitam-hitam dia semua Pak. Banyak betul pati tambahannya tuh. Jadi ini yang sulit, pedagang kita ini udah dihukum Allah. Sampai Blok M sekarang udah sepi. Mall-mall di Jakarta udah banyak yang tutup Pak.
Tanah Abang yang dulunya begitu ramai sekarang udah bisa berlari kita di situ, Pak. Nah, jadi jangan kita mengeluh, coba introspeksi diri, kan seharusnya itu, Pak. Kenapa kita dihukum oleh Allah? Pokoknya setiap musibah yang menimpa kita, Bapak Ibu, coba renungkan. Pasti ada karena kesalahan kita. Misalnya Bapak sekarang udah taat ibadah semenjak pensiun nih. Itu banyak musibah menimpa Bapak. Pasti Bapak bilang, apalah salahku, padahal aku ke masjid tiap waktu. Bapak lupa, inilah pembersih dosa-dosa Bapak di masa lalu. Nah, sebetulnya kan itu, Pak. Pembersih dosa di masa lalu. Waktu Bapak bekerja, Bapak mungkin menjilat pimpinan, menyikut kawan, suka berbohong, disuruh anggaran buat baju sesetel 850.000 sama upah jahit, dicarinya yang 250. Nah, sudah itu nanti di callingnya tukang jahit tuh. Nanti kalau bilang pimpinan saya bilang segini harganya ya Pak ya, sibuk bohong aja Pak. Udah tua-tua nih bentuknya jujur, dulu tahu beberapa orang dibohongi ya. Saya kalau pas ngisi di kejaksaan gitu ya Bu ya, saya tengok orang-orang yang kena periksa tuh ngeri-ngeri bentuknya Pak. Sambil jongkok, bang hati-hati nanti ngomong bang, janganlah kena aku. Kalau ditanya ini bilang kemari dananya, mampus lah situ itulah Bu. Berbohong nih awalnya enak Pak, sudah itu penyumbang penyakit jantung terbesar salah satunya adalah kebohongan Pak. Dalam 20 orang yang sakit jantung, 16 itu laki-laki Bu, cuma 4 perempuan. Itulah arti laki-laki itu kan ngolah Pak. Mulai dari ngolah perempuan sampai ngolah duit, itu paling kencang laki-laki. Kadang Bu ya, di kantor dia menung-menung pagi itu, datanglah perempuan. Ngapa menung-menung aja bang? Tak heran nengok kakak nih sekarang. Ya sebentar ada aja yang dimarahkan ya bang. Padahal enggak ada Bu. Ini pagi ini aja enggak dibikinkannya sarapan. Kok gitu kakak sekarang bang? Aku buatkan Indomie ya bang ya. Terima kasih banyak lah dek. Sempat lah istri abang macam adek. Dah mulai pak. Dari ketawa bapak udah tahu saya pak. Memang betul kata Ustadz ini. Aku betul yang kena nih. Misalnya gitu pak ya. Disitulah timbul benih-benih perselingkuhan di korporat tuh Pak. Suami dibohonginya, perempuan diburukkannya istrinya. Jadi kalau kita berbohong tuh Pak memang selamat, tapi tidak akan membahagiakan. Yang paling sepele kebohongan Bapak Ibu ke cucu lah. Cucu nangis. Dia ngapa? Minta es krim tuh, ada. Diam dulu. Nanti dia matuk belikan. Dan diam cucunya tidak jadi dibelikan ya Pak. Itu yang terkecil aja tuh Pak. Janji bawa cucu jalan, tidak ada, harus ditunaikan Pak. Itu itulah ukuran kesenangan jiwa kita nanti. Memang kita malas kadang Bu. Capek Bapak Ibu, cuman itulah diusahakan orang muslim ini untuk tidak berbohong. Ini akhlak yang paling mahal sekarang nih Pak. Kalau sholat Bapak tidak berat lagi. Jadi iblis itu sekarang nih Bu, tidak ada melarang kita lagi. Silahkanlah berjamaah ke masjid, silahkan banyak-banyak baca Quran. Yang penting kalian harus jadi orang pembohong. Makanya bawa orang di masjid, ada orang-orang jual parfum kadang di masjid Bu ya. Ngomong memang pakai Masya Allah, Astagfirullah. Tapi diolahnya juga orang belanja tuh Pak. Apalagi kalau misal kita yang tahu barang, Pak. Kalau kita yang tahu barang begitu kan orang tuh agak lucu juga jadi ya, Bu ya. Ini kesturi apa nih? Ini kesturi kijang dari tanduk rusa. Harganya berapa? Sekian. Kita cium, Bu. Wah, ini Menfil nih, ini produk Surabaya. Oh, enggak, dia gini. Itu tuh, Pak, dia taat ibadah. Yang ngolah ini enggak bisa hilang. Itu tuh yang harus dihilangkan. Itu ya, Bu ya. Makanya kita usahakan sekarang ini kita itu bisa menjadi orang jujur, termasuk kami ustadz nih Pak. Kami ini juga kadang mengolah jamaah pakai dalil lagi Pak, jadi lebih bahaya lah kami ini kadang membohongi orang lagi. Tidak pula semuanya Bu, baik dari sisi ustadznya sampai jamaahnya. Ustadz ini banyak ngolah-ngolah jamaah nih Pak.
Menderita orang Palestina, Bu, bisa jadi bisnis bagi kami. Caranya bagaimana? Kami carilah orang-orang syekh-syekh orang Palestina, nanti pergi kami ke masjid ini, Pak, kami ada bawa syekh dari Gaza, kalau bisa ada dapat titik ceramah di sini. Berapa pula amplop itu? Anda amplop terserah masjid aja, Pak. Nanti izinkan aja kami menggalang dana. Itulah caranya. Bapak Ibu, lihatlah penderitaan masyarakat di Palestina. Kan disuruh Syekh ini dulu ceramah. Jadi makin menderita Palestina itu bisnis bagi sebagian orang. Sudah itu nanti Bu, baru digetarkannya hati kita. Tidakkah tergerak hati Bapak Ibu membantu saudara-saudara kita di Palestina? Di masjid lain kami memulai dengan wakaf Quran. Nah, kan gitu Pak ya. Dia harus ada tuh Bu, pakai Qurannya tuh. Di angka 100.000 satu Quran, 30 mushaf Al-Quran, 3 juta. Jadi perjalanan kami ini termasuk biaya dakwah, pencetakan Al-Quran, dan pengiriman untuk saudara-saudara kita di Gaza. Terbakarlah hati Bapak, Pak. Saya 30 mushaf, Allahu Akbar, terpancinglah yang lain. Sebetulnya tidak ada masalah Pak. Bapak nyumbang tetap akan sampai sesuai dengan apa yang Bapak niatkan. Dia sesuai pula dengan yang dia niatkan. Tidak ada masalah. Nyumbang aja lah, karena memang Bu, orang Indonesia terkenal orang paling dermawan nomor 1 di dunia. Di dunia loh Pak, paling dermawan orang Indonesia. Nanti udah banyak sumbangan, mintanya sedih-sedih Pak. Sementara kadang dia happy-happy, ini udah tertangkap. Pertama dulu ACT, itu banyak pakai Masya Allah, Astagfirullah juga ngomongnya itu Pak, kan. Banyak dalilnya. Sudah itu aman di Malaysia, sama juga kasusnya. Itu yang baru-baru ini dibelikannya emas 1 kilogram Pak. Wajah nak tanggung soleh ya Pak. Itu di Malaysia lagi baru tertangkap, 15 miliar lebih kurang dia gelapkan. Jadi mulai dari orang yang tahu agama Pak, sampai orang biasa itu semuanya Bu. Apa tidak kena gelombang panas kita sekarang Pak? Tidak AC yang rusak sekarang nih Bu. Memang kelakuan kita itu yang membuat AC itu tidak dingin jadinya. Panas bumi ini dibuatnya Pak. Kita ini sholat dan rajin semua. Ya. Kalau zikir bukan main lagi Pak, terpejam-pejam mata. Kadang kota infak lewat juga, udah ada enggak ya Pak. Kalau sama duit tuh udah ada, susah. Nah, jadi Rasulullah tuh Bu, yang ini betul yang dikedepankannya tuh, supaya umatnya ini menjadi orang yang jujur. Akhlak nih Bu, stratanya tinggi dalam Islam. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang sangat taat ibadahnya, rajin puasa sunnahnya, rajin tahajudnya, tapi dia suka menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, la khaira fiha hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikannya dan dia adalah ahli neraka. Tapi ada seorang perempuan yang Rasulullah, ibadahnya biasa-biasa saja, tapi dia baik sama tetangganya. Dia ahli surga. Jadi akhlak inilah Pak penentu amal ibadah kita diterima atau tidak. Jadi kalau orang jujur tuh Bu ya, amalannya sedikit pun naik semuanya ke Allah Pak. Tapi kalau orang tidak jujur itu tekor deh jadinya Pak. Sudah buat ibadah habis, sudah buat ibadah habis. Ingat saya Bu, dia mengumumkan, Bapak Ibu kalau misalnya umroh bersama kami, masjid itu dekat jarak dari hotel kita. Kemudian nanti kita pakai kereta cepat. Sampai di sana rupa hotel jauh, Pak. Kemudian tidak ada naik kereta cepat. Macam mana nih Ustaz? Tapi kita dekat dari masjid. Qadarullah Bapak Ibu. Kadang dalam beribadah nih ada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wasta'inu bisobri, padahal ngolah Bu. Memang jauh sebetulnya itu Pak. Kalau jamaah yang tahu, enggak Ustaz, saya bukan sekali ini pergi di sini, ya itu tuh kadang. Jadi itu ya Pak ya, yang paling berat nih ujiannya itu.
Kalau sempat saya pun diuji dengan uang nih, saya rasa lewat juga saya, Pak. Tapi mudah-mudahan tidak ada lah kena uji sama uang nih. Berat memang. Uang nih kalau sedikit haram, Bu. Kalau banyak harum, ya. Susah kita untuk menghindarinya. Kalau sedikit masih, iyalah, oh enggak haram nih. Kalau udah banyak, Pak, mana bisa ngelak kita lagi. Sewaktu Rasulullah berdagang itu, Pak, cepat habis barangnya. Senang orang, Bu. Nah, berdialog sama Rasulullah itu senang. Dia jelaskan ini barang seperti ini. Kalau yang itu jangan dibeli, Kak. Itu agak kurang. Senang loh orang, Pak. Mulailah Rasulullah itu jualan per pekan. Nah, inilah asal muasal pasar kaget tuh, Bu. Inilah dia. Rasulullah itu keliling, Pak. Sebentar pasar ini, sebentar pasar ini, sebentar pasar ini. Sekarang makanya banyak di Pekanbaru pasar kaget tuh kan, Pak. Apa enggak kaget kita kemarin kosong aja lapangan tuh, tuh besok ramai, dia tuh kaget, itu mah kayak kaget kita buatnya. Jadi sudah keliling-keliling tanpa terasa Rasulullah sering ketemu banyak orang. Disitulah, Bu, mulai terjadi interaksi. Jadi bukan serta merta bim salah bim Rasulullah itu jadi pedagang yang bagus, tidak. Memang mulai dari bawah, Pak. Dengan modal akhlak beliau itulah mulai banyak orang tahu. Nah, disitulah Ummul Mukminin Khadijah menitipkan barangnya ke Rasulullah, tapi masih perdagangan lokal aja, Pak. Dititipkanlah sama Khadijah. Mulailah Rasulullah jualan, nanti pulang dijelaskan Rasulullah, penjualan kita sekian nyonya, ini apa. Nah, Ummul Mukminin Khadijah itu, Pak, tertarik karena memang semuanya itu jelas disampaikan oleh Rasulullah. Kita nih, Bu, kalau membuat anggaran itu mudah, Pak. Yang payah itu mengakalinya, Pak. Kalau membuatnya mudah, Pak. Laporan pertanggungjawaban itu murah buatnya ya. Kalau jelas-jelas saja pasti mudah buatnya, Bu. Tapi mengakalinya itu yang baru sulit tuh. Misalnya nih, Bu, misalnya penyapuan dari depan sampai sini kalau ukurannya misalnya 4 orang tukang sapunya. Nanti mandornya itu dijadikannya 2, jadi dapat dia buruh fiktif 2. Itu kan sering seperti itu dianggap biasa di Indonesia tuh, Pak. Itu udah dimakannya 2, berarti dia sudah menzolimi orang. Orang seharusnya kerjanya 4 orang dijadikannya 2 orang. Nah, itu kan masih banyak, Pak. Kalau kita udah melakukan hal seperti ini, dijamin jiwa itu duit dapat, jiwa goncang. Itu udah jelas tuh. Jangan sampai kita menjadi orang yang manipulatif. Memang bahagia kita, dapat kita duit, tapi memang hati tidak bahagia. Karena saya udah lama, Pak, jadi pembina santri di lapas kelas 2. Hukuman apa yang tidak dialog sama saya di sana, Pak? Mulai dari 8 sampai 20 tahun. Orang dalam penjara tuh, yang dulunya dibukakan orang pintu mobil, hormat orang sama dia, lengkap di dalam tuh, Pak. Jadi di situ tidak perlu saya harus mencoba jadi orang yang seperti itu, karena udah tahu efeknya. Efeknya itu, Bu, kalau hukuman sudah di atas 8 tahun, istri pasti minta cerai, itu hampir merata, Pak. Hampir merata di dalam tuh. Kawan takut ditelepon lagi. Nah, pokoknya nelpon kawan tuh tidak ada yang ngangkat lagi tuh, Pak. Saya tanya berapa lama lagi sisa, Pak? 3,5 tahun. Kalau dikasih pilihan, Bapak mau di dalam atau di luar? Kalau bisa di dalam nih aja, Ustaz. Karena di luar juga ngapa lega lagi saya gitu. Itu sedihnya, Bu, orang-orang yang melakukan kesalahan. Azab kita dibuatnya. Jadi kalau kita lurus-lurus saja, Pak, ya, memang hidup kita susah, Pak. Rasulullah kan udah ngomong, siapa yang mencintai aku, bersiap-siaplah kemiskinan akan mendekatinya lebih kencang daripada air bah yang datang. Yang udah disebut Rasulullah. Karena kita ini susah untuk kaya, Pak. Nengok orang menderita harus kita bantu, Pak. Kadang kita harus berkorban dengan barang kita sendiri, nolongnya. Itu tuh yang maksudnya kemiskinan akan mendekati kita seperti air bah. Kita berduit. Tahu kita rumah aku ini besar betul, aku tinggal berdua lagi sama istri aku. Daripada tidak manfaat, udahlah jual rumah nih. Kita ambil aja rumah kecil-kecil, sedekahkan duitnya. Kan berat tuh, Pak. Siapa yang tidak berat macam itu? Jadi memang betul, Bu, kita tuh berduit, kita tuh kaya misalnya, tapi tidak bisa kaya, karena orang soleh itu dia tahu kekayaannya tidak akan manfaat untuk dirinya.
Rumah udah terlanjur besar dibangun, Bu. Anak udah nikah semuanya. Tinggallah berdua lagi, Pak. Mau disapu rumah sakit pinggang, Pak. Dia besar pula. Kadang udah tidak berbunyi di rumah. Kalau udah tua-tua itu kan tidak berbunyi betul lagi, Pak. Ibu sendiri duduk situ, bapak sendiri duduk sini. Apa tidak manfaat rumah, Pak? Ada suami istri, Bu, rumah tidak tanggung besarnya. Dikasihnya, buatkanlah pondok pesantren rumah saya ini, kasih aja saya satu kamar. Oh, berkah betul ya, Pak. Ramai balik rumah tuh. Dia ngambil satu kamar aja untuk dia. Daripada tidak manfaat kan, Bu. Sama kalau duit masjid misalnya, Bu, tertumpuk, tidak terpakai, itu hilang berkah masjid itu langsung, Pak. Tapi kalau kita pakai bangun, uang anak yatim lancar, tidak ada yang terkumpul-kumpul di masjid itu duit, itu baru berkah. Karena ngalir terus dia kalau air, Bu, kalau tidak ngalir-ngalir dia pasti busuk, Pak. Tapi kalau ngalir aja dia sebesar telunjuk airnya tuh tidak berbau airnya. Itu yang sering masjid hilang berkahnya itu, Bu. Duitnya tertumpuk dan tidak terpakai, Pak. Saya kemarin malam kaget saya, Bu. Ada uang anak yatim sampai 48 juta di masjid. Berarti kan tidak terpakai itu, Pak. Saya larang jamaahnya, Bapak Ibu jangan nyumbang lagi ya, karena uang tidak terpakai, kata saya. Jangan nyumbang untuk anak yatim, uangnya tidak ngalir. Karena anak yatim tuh dia butuh duit setiap hari, macam anak kita, Pak. Butuh belanja setiap hari, butuh beli baju seragam, butuh uang sekolah kalau dia swasta. Sementara uangnya sesekali dikasih, Pak, pas ada acara besar, kasih sedikit. Sudah itu pas Maulid Nabi kasih sedikit, Muharram kasih sedikit. Ada pengurus masjid yang saya sampaikan tuh, kalau memang apa, Pak, santuni aja mamaknya, kata saya. Macam mana cara nyantuni mamak saya? Nikahi lah, Pak. Nikah tidak berani saya, Ustaz. Aku tidak berani nikah, urus anak-anak yatim nih. Jadi yang menolkan uang anak yatim baru di Pekanbaru ini Masjid Nurul Yakin, Pak. Itu nol uang anak yatimnya, karena memang dikeluarkan terus. Tidak tersinggung pengurusnya sama saya. Biasanya kan ada pengurusnya yang baperan, besok undang dia lagi, awaklah ditembak-tembaknya ceramah. Rupanya enggak, Pak. Pak Haji O itu bagus, Bu. Dia pengusaha. Oh, jadi gitu ya, Ustaz. Oke lah, kami kosongkanlah uang anak yatim kami. Disuruhnya lah satu orang data seluruh anak yatim yang ada di sana, diurusin sekolahnya semua, Bu, sekarang belanjanya, uang, pokoknya ada satu orang pengurus. Jadi uangnya habis. Tahu Bapak keberkahan masjid itu tuh? Ngeri, Pak. Pengajiannya, Bu, subuh, zuhur, maghrib setiap hari nonstop dengan biaya besar satu kali ceramah, Pak. Tidak putus-putus. Idul Fitri pagi langsung mulai malam, Pak, ceramah. Tidak pernah putus. Sekaya-kaya komplek, Bu, tidak ada yang sanggup macam itu, Pak. Belum lagi buat gulai kambing sekali sebulan, ngeri, Pak. Betul-betul datang duit tuh karena jamaah merasa ada efek ke dia nyumbang, Pak. Saya sekarang masjid kita sedang bangun nih, Bu. Ibu akan terasa efek kalau nyumbang sekarang nih. Tapi kalau tidak ada pembangunan duit tertabung, jangan Ibu nyumbang, Bu. Tidak ada efeknya ke diri kita, Pak. Itu ya, Pak ya. Jadi masjid itu berkah dia ketika duitnya mengalir. Masa kalah masjid kita yang udah lama dengan Masjid Pemuda Indonesia yang baru berapa bulan, Pak? Masjid Pemuda Indonesia itu, Bu, ngasih makan orang setiap hari. Kemudian memberikan orang tempat tidur di masjid dikasih. Ngeri berkahnya, udah mau bangun masjid lagi. Karena orang nyumbang terasa, Pak. Berefek nih nampaknya nih. Karena betul-betul ngasih makan orang setiap hari. Dan untuk seluruh agama, siapa yang lapar, makan di sana. Dari mana dananya? Jadi donatur itu terasa dia, kok makin aku nyumbang, makin besar. Jadi sesekali bolehlah buatlah gulai kambing, Pak. Makan subuh nih ya, gulai kambing, udang galah, rasakanlah nanti, Bu. Yang nyumbang itu pasti terasa efeknya langsung. Karena orang makan tuh penuh keikhlasan, Bu. Didoakannya, Ibu, setiap gigitan udang galah tuh, Bu, ada mudah-mudahan murah rezeki. Itu yang buat sehat badan tuh, Pak. Dan saya memancing ini, Bu, bukannya mahal, Pak, buat gulai kambing itu. Orang nyangka gimana? Bagi donatur, orang berduit kecil angka 1,6, kan dimulai dari 1,6 yang udah dimasak tuh, Bu.
1,6, 2,6 sampai 3 juta. Kecil bagi orang kaya sebetulnya. Orang kaya ini dia menunggu aja, buat aja lah program, kasih tahu sama kami. Kan orang kaya tuh gitu, Pak. Kalau masjid nak ngomong programnya, coba dibilang nanti. Kita sesekali mau buat gulai kambing, Pak. Setiap bulan tuh makan gulai kambing. Nah, berapa dananya? Mereka itu kalau dikasih tahu, Pak, pasti turun dia. Tapi Ibu jangan bawa Tupperware dari rumah. Nih udah banyak kejadian nih, Bu. Nah, sampai tidak dapat lah orang di masjid, Pak, disalin. Jadi Tupperware dia kambing tuh. Kata Ibu tidak terima hati saya tuh. Saya udah diundang di masjid tuh, Ustaz, jangan lupa kita makan gulai kambing. Sampai di sana udah selesai, Pak. Tinggallah tulang-tulang tuh lagi. Pak ya lupa tadi Ustaz dijaga gulai kambingnya. Ibu-ibu nih bawa Tupperware dia rupanya. Tak dapat saya, Bu. Itu yang buat ke saya bertambah kekesalan tuh, Pak. Awak lapar, rupanya udah berharap nih makan gulai kambing, lupa nihil, Pak. Ibu dia wajahnya ceria-ceria semua, Bu, karena dia udah dapat, Pak. Makan di situ ya, bawa pulang ya juga. Aduh, Bu ya. Ini yang perlu dilatih lagi, Pak. Masalah kejujuran kita. Nah, setelah senang hati Ummul Mukminin Khadijah, laporan Rasulullah itu selalu bagus, Pak. Jelas, padat, tidak berbelit-belit. Sampailah umur Rasulullah 20, jadi setelah lebih kurang menjadi pedagang 5 tahun latihannya, program dasar Rasulullah itu 5 tahun awalnya. Pas bulan Safar itu adalah rombongan kabilah dagang, mau berdagang ke Syam. Jadi orang Arab itu, Bu, dari dulu itu menggunakan bulan itu untuk memulai sesuatu. Misalnya macam Muharram, haram berperang. Safar, rombongan kabilah dagang. Rabiul Awal, awal musim semi. Jadi kalau mereka nanam-nanam tuh, Pak, di Rabiul Awal lah. Kalau mau nanam sawit, apa, Rabiul Awal. Rabiul Akhir, akhir musim semi. Jumadil Awal, awal musim kering. Jumadil Akhir, akhir musim kering. Jadi kalau kita berdasarkan bulan itu tuh, Pak, insya Allah aman tuh, Pak. Mau dagang di bulan Safar. Nah, mereka tuh pas bulan Safar baru mereka pergi dagang ke Syam. Waktu itu apa kata Abu Thalib? Muhammad, mendaftarlah kau ke Khadijah, bawa barang Khadijah ke Syam. Orang udah banyak daftar tuh untuk dagang ke Syam. Kata Rasulullah, aman, biasanya orang-orang Mekah ini kalau untuk dagang lokal kita memang dipakainya, tapi kalau untuk keluar negeri itu mereka sudah ada orang-orang yang berpengalaman, dan biasanya itu keluarga-keluarga dia juga, karena perjalanan jauh, kalau tidak keluarga yang berdagang nanti takutnya macam-macam nanti barang. Agak marah Abu Thalib, kalau kau tidak melamar ke situ untuk kerja, tidak mungkinlah kerja yang mendatangi kau Muhammad. Kalau memang kerja itu rezeki aku, Paman, pasti kerja itu yang mendatangi aku. Pasti Khadijah akan mengirimkan utusannya. Tidak masuk kaji kau ini sama aku. Gitulah istilah kata Abu Thalib. Di mana-mana kita yang datang ke pekerjaan tuh. Rupa ternyata benar, Pak. Kalau bapak jujur, ibu jujur, itu rezeki yang datang, bukan kita yang mendatanginya, Pak. Jadi orang-orang jujur, dia tidak perlu sebetulnya nyari kerja, Pak. Memang rezeki itulah yang akan mendatangi dia. Siapapun itu, Bu, dan itu berlaku, Pak. Saya ada kenal pejabat, dia dulu di Batam, karena keahlian dia, kejujuran dia, kan diminta oleh Pemprov Pekanbaru, Pak. Dan itu tanpa membayar, Pak. Orang untuk dapat jabatan kan bayar, Pak. Kalau kita ahli, kita amanah, kita yang diminta. Jadi ketika dia dibuang karena tidak sesuai, dia pun lapang jiwanya, Pak. Karena dia memang tulus ingin mengabdi. Jadi orang-orang seperti ini, Bu, ahli dia, jujur dia dalam bidangnya. Contohnya pengacara-pengacara yang memang bidangnya itu pengacara dan dia mencintainya, Pak. Tidak dibayar pun mereka mau, Pak. Kan udah banyak kasus di Indonesia nih, tanpa dibayar pun mereka mau. Karena mereka memang bidangnya itu, ahlinya itu di sana. Nah, akhirnya Ummul Mukminin Khadijah mengirim utusannya.
Paman, Muhammadnya ada di dalam. Kenapa? Aku diutus Khadijah untuk bertanya Muhammad mau ndak membawa dagangannya ke Syam. Kerja yang datang, Pak. Jadi orang-orang Islam yang sulit rezeki ini saya takutnya karena kurang jujur, Bu. Itu tuh yang sulit rezeki dibuatnya. Orang jujur itu kerja pasti dia tulus. Dia betul-betul bekerja dan tidak ada mengeluh, Pak. Nah, kebanyakan orang Islam yang rajin sholat itu, kenapa rezekinya sulit? Jujur nih sulit ya. Karena udah saya coba ya, Pak. Maka betul kata Rasulullah itu, jangan menilai orang baik karena dia rajin sholat. Bergaullah dengannya, baru kalian akan tahu dia baik atau tidak. Jadi tidak bisa, Pak. Oh, Bapak rajin sholat berarti Bapak orangnya baik. Belum tentu. Bergaul kita dulu, Bu, baru kita tahu. Nah, saya perhatikan orang-orang sholat yang tetap susah, yang payah hidupnya. Misalnya dia Gojek. Gojek itu bukan ada membayarkan terlebih dahulu, Pak, pakai aplikasinya. Nanti kalau udah dibayar orang baru diganti. Jadi udah saya nasihati dia waktu itu, Pak, kalau nanti udah diganti sama Gojeknya, Bapak harus cepat setor ya. Kalau enggak nanti akun Bapak ditandai. Ya, hidup saya sedang susah, Ustaz. Nggak mungkinlah saya pertahankan ini. Jadi saya pakai aja dulu. Akhirnya kan tentu putus mitra jadinya, Pak. Sebelum berbayar itu. Sudah itu Allah nanti yang disalahkan. Mengapa kau berikan hamba cobaan sebenarnya dia yang buat kelakuan, Allah disalahkan dia. Itu orang banyak, Pak. Ada ibu nih, Bu, sholat rajin. Lontongnya enggak laku padahal enak. Ditanya sama orang, apa enggak mau kalian beli lontong ibu? Deh Ustaz, dihitungnya sahid lontong tuh Ustaz. Misal 10.000 segini sahidnya. Nampak dia menghitung pakai mulutnya tuh. Pelit rupanya Pak, betul-betul dihitungnya Bu. Berapa jumlah lontong kalau 8.000, kalau 10.000. Mana mau orang? Lama lah orang nunggu Bu. Mie itu sebentar sudah dimasukkannya tuh dikeluarkannya satu-satu. Pantang berlebih. Nah itu ya Bu ya. Rasulullah itu ditawari dan malah ditawarkan lagi fasilitas, Pak. Kalau kau Muhammad mau membawakan barang Khadijah, kata Khadijah, kalau orang lain dikasih upah 2 ekor onta, kalau kau mau 5 ekor onta. Beda rezeki orang jujur tuh, Bu. Kelemahan pengusaha kita, Pak, kalau dapat karyawan jujur dimanfaatkannya, Pak. Nah, itu jeleknya pengusaha kita. Pengusaha kita ini Bu, digajinya orang satu tapi disuruhnya jadi avatar Bu, harus menguasai 4 elemen, tanah, air, udara, angin, semua disuruhnya Pak. Saya ada kesal Bu ya, kerja orang ini misalnya berjualan, berdagang, tapi anak buah itu dimanfaatkannya untuk jadi pembantu di rumah, membersihkan mobil, membersihkan kolam. Zolim itu Pak. Masa kalah kita Bu? Saya ingat kenapa Chevron itu dulu jaya, Caltech itu jaya. Menggaji karyawan melebihi ekspektasi Pak. Mulai dari tiket pesawat semua dikasih, untuk tiket liburan, daging dikasih, biaya rumah sakit dikasih. Apa enggak jaya mereka Pak? Mereka itu yang menjalankan aturan Islam, memberi orang sesuai. Macam tukang las di Kanada Bu. Berapa gajinya Pak? Satu hari dia hitungnya per jam Pak, sekali ngelas sekian. Tukang cuci piring di Australia 250.000 1 jam. Jadi kalau kita mana macam itu Pak, engkek lah deh nanti Bang, nggak usah lah dikasih banyak-banyak lagi. Pokoknya nggak mau rugi, kerja sehari betul-betul sehari itu Bu, semuanya disuruh gitu. Nah ini yang jeleknya pengusaha kita tuh. Kalau dapat karyawan jujur, kasih dia fasilitas, kasih dia kebahagiaan. Nah, Ummul Mukminin Khadijah udah mempraktekkan itu, Pak. Kalau Muhammad mau, karena level Rasulullah tuh beda, Bu. Dia memang terkenal amanah, Pak. Jadi kalau Muhammad mau bilang dikasih 5 ekor onta, kemudian dikasih pembantu, yaitu Maisaroh. Maisaroh itu laki-laki ya, Bu, bukan perempuan. Nanti makan disiapkan, pakaian dicucikan. Memang dikasih Pak. Jadi jangan iri kita nengok orang dapat fasilitas sopir, mobil, rumah. Dari dulu tuh udah memang seperti itu.
Nah, mulailah Pak terdiam Abu Thalib, betul kau ya Muhammad ya. Datang pekerjaan kepadamu. Nah ini contoh bagi bapak ibu, cukup menjadikan anak bapak ibu menjadi orang yang jujur aja, maka rezeki yang akan mencarinya. Kok tidak susah Bu, tipis tapak sepatunya nyari kerja. Karena di Pekanbaru ini Pak, untuk dapat pekerjaan berdasarkan perda Pak, pertalian darah. Jadi kalau tidak jujur anak kita, payah kerja Pak. Sampai diartikan orang Bu, PTP, family tolong family, ya, sampai gitu-gitu Pak. Karena memang eh, lebih percayalah kita sama orang-orang yang sudah kita kenal. Nah itu contohnya Pak. Tapi kalau misalnya kita lah udahlah tidak ada kejujuran, orang tidak kenal kita, payah kita cari kerja Pak. Tapi kalau misalnya kita jujur, ada aja jalur Allah untuk menyampaikan itu ke kita Pak. Dapatlah nanti jadinya. Nah setelah Rasulullah mau Pak, mulailah Rasulullah berdagang ke Syam. Perjalanan itu 3 bulan pergi, 3 bulan pulang. Nah pedagang Quraisy itu udah sepakat Pak, ada kalau kita buat hancur dagangan Muhammad nih, kita jatuhkan harga. Jadi barang kita habis, barang dia enggak. Pas hari pertama Rasulullah dagang di Syam, terkejut Rasulullah Pak, semua orang menjatuhkan harga barang. Apa cara Rasulullah Pak? Ditutupnya dagangannya hari itu. Nah, dibiarkannya orang Quraisy dagang dulu dengan kerugian. Jadi ada teknik pedagang nih Bu, biar rugi asal jangan barang orang laku. Nah, itu yang ngeri itu Pak. Orang ekonomi kapitalis ini sadis Bu. Dia rela rugi asal barang orang tidak lewat. Ingat saya dulu tuh kalau di Pekanbaru ini ada baju kaos merek C59. Sudah merajai dulu. Masuk produk Dagadu, tiba-tiba hilang Dagadu nih. Takutnya gitu caranya Bu, diborongnya produk Dagadu asal jangan masuk Pekanbaru. Bisa, memang ada yang seperti itu. Nah kemudian ditutup Rasulullah dagangannya Pak. Akhirnya orang tuh jual rugi lah semua Bu. Setelah habis barang mereka, besoknya baru Rasulullah jualan Pak dengan harga yang tetap. Orang tidak ada lawan lagi Pak. Itulah keahlian Rasulullah itu membaca pasar Pak. Lantaklah sama kalian, rugi kalian jadinya. Rasulullah tetap jual harga normal. Tinggal dia sendiri yang dagang. Dengan keramahannya, dengan kejujurannya, mau orang beli Pak dengan harga mahal. Setelah itu habis barang-barang, apa yang ada di Syam yang tidak ada di Mekah diizinkan pula oleh Ummul Mukminin Khadijah untuk kelola lah. Carilah barang-barang yang tidak ada di Mekah. Dibeli lagi barang-barang. Pulang. Pas pulang itu bahagia Khadijah, barang yang dibawa Rasulullah itu bakal habis juga. Jadi biaya operasional ketutup lah semua. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, jumlah harta Khadijah itu Bu, dikumpulkan seluruh harta saudagar Arab itu baru sebanding dengan harta Khadijah. Memang pengusaha kaya Pak. Nah setelah selesai hitung-hitungan, Rasulullah sudah dikasih bonus. Maisaroh ini cerita ke Khadijah Pak, memang luar biasa Muhammad ninyonya. Selama di perjalanan tuh aku lihat orangnya tuh bersih nyonya. Lihat Pak, bersih ini dulu Pak. Jadi orang Islam tuh tidak boleh berserak Pak. Sampai kata Rasulullah, jadilah engkau seperti tai lalat di tengah-tengah pipi. Tai lalat kalau kecil kan manis ya Pak, asal sebesar tinju lah Ibu ya. Kalau kecil kan manis Pak. Jadi memang kita tuh berbeda. Umat Islam itu bersih nih lah Bu. Apa yang menyebabkan tukang laundry di Amerika banyak masuk Islam? Asbabnya kotor Bu. Maksud saya kotor itu apa? Gara-gara tukang laundry mencuci pakaian dalam umat Islam. Umat Islam sebelum berwudu cuci lubang depan, cuci lubang belakang. Bersih Pak. Itu ya mereka heran, kok celana dalam umat Islam ini bersih. Sementara celana dalam orang itu kan orang itu pipis sembarangan. Akhirnya banyaklah tukang laundry di Amerika sekarang masuk
Islam, karena kebersihan umat Islam, Pak. Jadi umat Islam itu bersih, Bu. Dia wangi, masuk masjid tuh mulut sudah wangi. Ini udahlah napas bon kaki, kaus kaki yang direndam 3 hari. Itu dia baca ayat, dibuka-bukanya lah, Pak. Kan terbang-terbang juga aroma. Kadang sampai nahan napas sepanjang Al-Fatihah itu kita dibuatnya, Bu. Kita tidak boleh bau, Pak. Sekarang udah enak, Bu. Listerin udah ada. Bisa berkumur-kumur. Harum-harum lah masuk masjid tuh. Parfum pakai. Walaupun ada orang tak suka dengan aroma parfum tuh, kasihan tuh, Pak. Udah dicabut Allah nikmat di hidungnya. Itu kasihan sebetulnya, Bu. Aku tidak bisa membon harum-harumnya, berarti itu udah dicabut Allah nikmatnya tuh, Pak. Jangan bangga kita. Aku kalau cium parfum ini tidak enak, berarti udah dicabut Allah tuh. Dan tidak bisa cium orang yang wangi lagi, Pak. Kan berarti udah dicabut Allah nikmatnya tuh. Kenikmatan tuh kan, Bu, penciuman tuh. Cuman ada bau-bau parfum nih yang menyengit, Pak. Makanya kalau parfum bibit yang Bapak pakai, itu insya Allah tidak menyengit ke orang. Tapi kalau yang ada campuran alkohol, itu baru agak menyengit dia. Setelah itu, Pak, Muhammad ini nyonya, dia jujur. Kalau jualan itu tuh betul-betul yang jelek dia bilang jelek, yang bagus dia bilang bagus. Kemudian yang ketiga, dia tidak genit nyonya. Tidak suka ganggu-ganggu perempuan. Kalau pedagang kita kan kalau perempuan cantik yang belanja kan lain-lain kayaknya, Pak. Beli apa, Kak? Ramah-ramah tidak tentu arah, Bu. Tapi coba laki-laki deh. Apa beli, Bang? Nanti dulu, Bang. Iya, Kak. Berubah-ubah, Pak. Nampak genitnya tuh. Pedagang Indonesia ini payah cari yang tulus tuh, Bu. Saya ingat di Pandau dulu ada anak gadis jual bubur ayam, seramai-ramai bapak makan bubur ayam situ, Pak. Sampai heran saya, sejak kapan lah atuk-atuk nih suka bubur ayam ini ya. Biasa kan ada gak aku makan soto, besoknya lontong. Pas diganti sama mamaknya, Bu, kosong langsung warungnya, Pak. Susah cari orang yang tulus sih. Dulu di Samratulangi kan banyak yang jual gorengan tuh, Pak. Ada anak gadis satu yang jual, ramai orang belanja sana. Yang nenek-nenek terduduk aja, Bu. Payah cari yang tulus tuh, Pak. Nah, jadi Rasulullah itu jujur dan tidak genit, Bu. Tidak suka apa, Pak? Tidak suka goda-goda perempuan. Itu kan laki-laki mahal, Pak. Yang tidak suka menggoda perempuan itu laki-laki mahal, Bu. Setelah itu nyonya, Muhammad ini dia kalau tidur di bawah pohon bidara. Jadi ada orang yang bertanya ke sama aku, nyonya, itu siapa yang tidur di bawah pohon bidara itu? Namanya Muhammad. Tidak ada orang yang beristirahat di bawah pohon bidara setelah Isa alaihissalam, melainkan dia adalah seorang Rasul. Pas dengar itulah baru galau Khadijah, Pak. Baru galau dia, Bu. Langsung ingat dia waktu dia umur 15 tahun. Jadi kata Ummul Mukminin Khadijah, waktu usia dia 15 tahun, dia sedang ngumpul-ngumpul sama kawan-kawannya. Ada orang Yahudi ngomong sambil ketawa-ketawa, "Hai gadis-gadis Mekah, telah terbit bintang dari arah timur. Bertanda akan lahir seorang Rasul akhir zaman. Dan di antara kalian akan menjadi istrinya." Itu yang membuat Ummul Mukminin Khadijah galau, Pak. Apa Muhammad ini yang Rasul, aku istrinya? Di situ mulai, Bu, timbul rasa di hati Ummul Mukminin Khadijah itu. Mulai terasa cintanya, Pak. Mungkin Muhammad ini enggak. Sejak itu mulai dia diam-diam aja, Bu. Kenapa diam-diam aja? Karena Ummul Mukminin Khadijah berusaha untuk membuang rasa itu. Tak mungkin lah, aku udah 2 kali janda, anak 2 orang, Hindun sama Hala. Sementara Muhammad menjadi idola perempuan Mekah. Banyak anak-anak gadis yang mau sama Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak pernah ada kasus kegenitan dengan perempuan selama itu, Pak. Setelah itu pergilah Ummul Mukminin Khadijah ke rumah Warokah bin Nawfal, ahli kitab, masih sepupu dia.
Diceritakan Khadijah lah, Muhammad tuh orangnya gini, 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 dan dia kalau tidur di bawah pohon bidara. Langsung terkejut Warokah. Itu yakin aku, Muhammad ciri dari Rasul yang terakhir. Kau ceritakan akhlak dia, kejujuran dia, dia Rasul yang terakhir. Tambah galau lah Khadijah, Pak. Wah, berarti ini nih. Sejak itu mulai agak lain pembawaan Khadijah, Pak. Mulai risau dia, Bu. Macam mana lah cara melawan rasa ini? Akhirnya cara Ummul Khadijah menyembunyikannya apa, Pak? Dengan menghayalkan Rasulullah menjadi suaminya. Udahlah, aku hayalkan aja lah, penting aku bahagia. Walaupun aku tidak dapat dengan Rasul. Dan Ummul Mukminin Khadijah punya seorang sahabat namanya Nafisah binti Munyah. Karena dia sahabat sejati, Bu. Pas jumpa tuh terasa sama Nafisah, kok agak berbeda kok Khadijah, lain dari biasanya. Agak pemenung, sudah tuh kau nanti senyum sendiri. Ada apa Khadijah? Ceritalah sama aku. Ndaklah Nafisah, aku ndak ada apa-apa. Ndak, kita udah lama berkawan. Aku tahu betul tentang perubahanmu. Baru jujur Khadijah, Pak. Aku suka sama Muhammad. Kau suka sama Muhammad? Pelan-pelan Nafisah, nanti dengar orang. Memang itu tulisan di buku itu, Pak. Jadi saya hanya menyalinkan aja ke Bapak. Jangan bilang-bilang sama orang Nafisah, nanti aku malu. Apa yang kau malukan? Umur aku udah 40. Aku udah pernah bersuami 2 kali. Suami meninggal, anak aku 2. Mana mungkin Muhammad mau sama aku? Inilah kawan yang positif tuh, Pak. Tenang Khadijah. Sekalipun umur kau 40 tahun, tapi kecantikanmu mengalahkan perempuan berumur 20 tahun. Berapa banyak laki-laki tampan dan kaya ingin meminangmu, semua kau tolak. Kau cantik Khadijah. Kau pasti bisa mendapatkan Muhammad. Itu yang kawan tuh, Pak. Kau ini kawan menjatuhkan aja kerjanya. Aku mau sama dia, Bang. Cuman sadar kau untung lah sedikit, Bang. Awak udah tua. Tuh keriput. Ndak aja. Kadang malas aku. Usia abang tuh melebihi umur abang, apa ndak patah hati kawan, Pak. Saya ada punya sahabat atu-atu, Bu, umurnya 76 tahun. Jamaah subuh juga, Pak. Dia udah lama menduda. Ustadz, ada anak umur 23 tahun, saya intai-intai sekarang nih Ustadz. Menurut Ustadz, dapat nggak sama saya? Dapat Pak Haji. Semangat Pak Haji. Sekalipun umur Pak Haji 76, ketampanan Pak Haji mengalahkan laki-laki berumur 80. Iya Ustaz, iya. Kan saya tidak bohong Pak. Dibanding 80 itu masih ganteng yang 76. Sampai akhirnya Bapak tuh sadar sendiri perempuan tuh tidak mau sama dia. Macam kacang padi direbus sebiji, saya Ustaz loncat-loncat sendiri aja. Oh iyalah kalau gitu Pak Haji, udahlah tuh. Nah kemudian apa kata Nafisah lagi? Aku yang ngurus. Nafisah inilah yang menjomblangi Rasulullah dengan Khadijah. Jadi yang punya rasa pertama itu Khadijah. Jadi jangan malu kalau perempuan punya rasa pertama kali daripada laki-laki. Nah, Nafisah datang besoknya menemui Rasulullah. Pas ketemu dengan Rasulullah, Muhammad, ya aku Nafisah, sahabatnya Khadijah. Ada apa Nafisah? Kata Khadijah, dia sering memikirkan dirimu. Apakah kau juga merasakan hal yang sama? Jangan jawab sekarang Muhammad, pikirkanlah dulu. Langsung pergi Nafisah, Pak. Itu mak jomblang zaman dulu, Bu. Ini enggak, akhirnya jadi sama mak jomblang ini ya, Bu. Kalau kita tadi macam mana ceritanya? Duduklah dulu. Akhirnya mak jomblang yang dapat jadinya, Pak. Ada banyak kejadian macam itu. Bapak jangan coba yang Bapak sendiri, jangan pakai mak jomblang, Pak. Lewat Bapak nanti. Jadi gitu aja mak jomblangnya Pak. Selesai langsung pergi. Rasulullah pula yang galau Pak. Ditanya sama pamannya Abu Thalib, kau ada rasa enggak sama Khadijah? Dia enggak pernah termimpi sama aku paman, karena aku rasa memang enggak mungkin aku dapat Khadijah. Kau suka enggak sama Khadijah? Kalau suka ya iyalah, tapi aku tahu sadar diri, makanya aku enggak pernah aku explore perasaan aku ke dia, karena enggak mungkin. Ini bahaya nih Muhammad, ini bakal banyak fitnah karena dia kaya. Nanti kau dibilang akan menguasai hartanya karena kau masih bujang. Rapatlah keluarga. Jadi dugaan seperti itu tuh, laki-laki dapat perempuan kaya untuk memanfaatkannya itu dari dulu isu itu, Pak.
Makanya ibu harus berpikir, ibu janda kaya misalnya ada anak muda mau, berpikir betul lah bu, ngapa dia mau sama aku nih? Tidak mungkin rasanya. Tapi kalau Rasulullah itu bu, Khadijah memang cantik, memang kaya. Rasulullah itu memang tampan dan harga diri Rasulullah itu tinggi bu. Karena waktu disetujui Khadijah menjadi istrinya, Rasulullah meminang Khadijah itu berapa kata Bapak? 200 ekor onta, Bu. Bukan tidak berduit Rasulullah itu, Pak. Satu ekor onta 36 juta. Kali 200 berapa miliar itu, Pak? Di Indonesia ini yang baik-baik perempuan, Bu. Dikasih mahar seperangkat alat sholat, mau, Pak. Coba lah, Pak. Sejadah yang 25.000, Bu. Telekung yang 30, yang parasut yang tidak bisa digosok tuh. Digosok tetap kusut dia, Pak. Mau juga perempuan Indonesia tuh. Sejadahnya yang licin tuh, Bu. Sujud kita berjalan sejadah tuh. Salah berdiri tertungkuk kita, Pak. Itulah baiknya perempuan Indonesia nih. Jadi insya Allah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.